Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat Islam, iman, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada mata kuliah siang kali ini. Di sini saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Ibadur Rahman, yang kedua Muhammad Yudi Fatihin, yang ketiga Muhammad Fahmi Fauji, saya sendiri, dan yang terakhir yaitu Neng Putrisani. Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan atau mempresentasikan dengan judul Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma. Kata Bahasa Indonesia Depdikbud tahun 1990, istilah paradigma memiliki beberapa pengertian yaitu yang pertama, daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Yang kedua, model dalam teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Dalam konteks ini, pengertian paradigma adalah pengertian kedua dan ketiga, khususnya yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan istilah paradigma berasal dari bahasa Latin yang artinya contoh. Paradigma sebagai istilah yang muncul dalam dunia ilmu kemudian lainnya, sehingga menjadi terminologi dari suatu perkembangan dan dalam pembangunan mengandung konotasi pengertian. Yang pertama, kerangka berpikir, yang kedua, sumber nilai, dan yang ketiga, orientasi arah. Dalam perkembangan istilah paradigma mengandung konotasi pengertian sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi, dan sumber asas arah dan proses dalam bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan dan reformasi pendidikan. Dan untuk materi selanjutnya yaitu saudara Ibu Rahman. Kepada Ibu Rahman saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Saat ini Pancasila dihadapkan pada tantangan berbagai macam kapitalisme daripada komunisme atau sosialisme. Hal ini disebabkan perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Fungsi Pancasila adalah memberi orientasi terbentuknya struktur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyat. Pertama, Pancasila menjadi dasar sisi ke depan yang memberi inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan sosial budaya, membangun sisi ke depan masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai-nilai menjadi referensi kritik sosial budaya. Selanjutnya, poin pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Jadi membangun adalah mengubah keadaan yang belum baik menjadi lebih baik lagi, demikian seterusnya. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan sila-sila Pancasila kelima, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencakup A. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. B. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan nasional. C. Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. E. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.
Poin kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pembangunan hukum bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis asas yang terkandung dalam konsep negara hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Negara dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Artinya, hukum sendiri secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan dalam arti sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan menjamin hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional seyogyanya adalah pembangunan sistem ekonomi yang paling cocok bagi bangsa Indonesia. Sistem ekonomi nasional yang tangguh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seharusnya sebagai landasan filosofisnya. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, seimbang, terpadu, serta dinamis dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Ketahanan nasional Indonesia mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Penyelenggaraan ketahanan nasional tersebut disesuaikan dengan letak dan kondisi geografis dan budaya bangsa. Bangsa Indonesia terpelihara kesatuannya karena ada seperangkat nilai yang dipahami dan dihayati bersama oleh warga negaranya. Bagi bangsa Indonesia, perangkat nilai itu adalah Pancasila yang dipakai sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional. Kaitan Pancasila dan ketahanan nasional adalah kaitan antara idea yang mengakui pluralitas. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia adalah perwujudan Pancasila dalam kehidupan nasional suatu bangsa. Baik, terima kasih. Untuk bagian C, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Paradigma reformasi adalah di mana apabila terjadi sesuatu perubahan ke depannya, maka asumsi-asumsi dasar atau nilai-nilai yang mendukung perubahan tersebut haruslah selalu berlandaskan kepada Pancasila. Bangsa Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Dengan terwujudnya masyarakat madani yang bermartabat, kemanusiaan yang menghargai hak-hak manusia atau hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis, yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab. Berbagai gerakan muncul disertai dengan akibat tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan menelan banyak korban jiwa dari anak-anak bangsa sebagai rakyat kecil yang tidak berdosa dan mendambakan perdamaian, ketentraman serta kesejahteraan. Nah, namun demikian, di balik berbagai macam keterpuruknya bangsa Indonesia, masih tersisa satu keyakinan akan nilai yang memiliki, yaitu nilai-nilai yang terakar dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila. Nah, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia, bahkan pada hakikatnya reformasi itu sendiri adalah mengembalikan tatanan kebenaran ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang sekelompok orang baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru gitu. Oleh karena itu, proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas merupakan arah, tujuan, serta cita-cita, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, reformasi dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang yang sering diteriakan dengan jargon reformasi total ini
mungkin melakukan perubahan terhadap sumbernya itu sendiri. Oleh karena itu justru sebaliknya, reformasi itu harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita, serta platform yang jelas gitu ya. Dan bagi Indonesia ini sendiri, nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma reformasi total tersebut. Perkenalkan, nama saya Neng Putri Sani Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 12120101111. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Perguruan tinggi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat. Peran perguruan tinggi tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bangsa Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan zaman serta dapat bersaing di era global tanpa kehilangan identitasnya. Perguruan tinggi mengemban 3 tugas utama yang didengar dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Perguruan tinggi harus menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana intelektual dan peka terhadap berbagai permasalahan kemasyarakatan. Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah dan masyarakat kampus adalah masyarakat ilmiah, di mana masyarakat ilmiah adalah kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat ingin mengetahui segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan pengkajian secara ilmiah agar diperoleh kebenaran yang teruji dan sesuai dengan metode ilmu pengetahuan. Kampus sebagai masyarakat ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu kritis, objektif, kreatif, inovatif, komunikatif, analisis, terbuka untuk menerima kritik, menghargai waktu prestasi ilmiah atau akademik, bebas dari prasangka, kemitraan khususnya di antara sivitas akademika, dialogis, memiliki dan menjunjung tinggi norma dan etika akademik serta tradisi ilmiah, dinamis, dan berorientasi di masa depan. Negara Indonesia yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila wajib sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Bertolak dari fungsi dari tujuan pendidikan nasional, maka dapat dirumuskan tujuan pendidikan Pancasila yaitu 1. Membentuk moral peserta didik sehingga memiliki moral Pancasila. 2. Dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila sebagai warga negara Indonesia. 3. Menguasai pengetahuan serta memahami tentang beragam masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan penerapan dan pemikiran dengan melandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Dan yang terakhir, yang kelima, membawa mahasiswa dalam proses berpikir maupun memecahkan masalah yang terjadi dan mengambil keputusan yang benar. Materi selanjutnya yaitu eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam Hukum Nasional Indonesia, di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi tuntutan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Globalisasi merupakan gejala mengglobalnya sosiokultural antar bangsa sehingga kultur antar bangsa di dunia seolah-olah melebur menjadi kultur dunia. Akibatnya, hubungan antar bangsa semakin dekat. Globalisasi dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi, spekulasi dalam pasar uang, meningkatnya arus modal
moda lintas negara, pemasaran massal, pemanasan global, era perusahaan multinasional, hilangnya batas-batas antar negara, dan kian melemahnya kekuasaan negara. Berjalannya globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya, dan dampaknya juga tidak bisa terhindarkan. Eksistensi Pancasila dalam era globalisasi adalah menjadikan semangat kompetitif untuk mengikuti arus globalisasi. Suatu negara dituntut mampu bersaing di dunia internasional dan mengakibatkan kemudahan dan kenyamanan hidup globalisasi dengan kemajuan di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi telah memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat atas sikap toleransi dan solidaritas kemanusiaan mengenai keprihatinan dan penderitaan sejumlah manusia. Memotivasi pemerintah di negara lain untuk ikut membantu meringankan penderitaan yang dirasakan sesamanya, menjadikan kesadaran dalam kebersamaan toleransi dan solidaritas antar bangsa berkembang menjadi kesadaran dalam kebersamaan untuk mengatasi berbagai masalah di mana ancaman dan bencana bagi keselamatan dunia sebagai satu-satunya planet tempat tinggal bagi umat manusia. Menumbuhkan sikap terbuka untuk mengenal dan menghormati perbedaan, kelebihan dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun bangsa yang hidup di wilayah negara lain. Globalisasi memberikan tawaran baru berupa kesempatan untuk mengakses ilmu pengetahuan seluas-luasnya melalui jaringan internet dan terbukanya mobilitas sosial. Kemajuan transportasi mendorong mobilitas sosial yang semakin terbuka di mana jarak tidak lagi menjadi permasalahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.